Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya membahas tentang sistem pakar deteksi penyakit narkoba. Nah, di aplikasi ini saya menggunakan metode Certainty Factor. Nah, di aplikasi ini ada menu Home, Admin, Konsultasi. Nah, sebelum kita masuk pada menu admin, kita konsultasi dulu tentang penyakit yang misalnya yang kita konsultasikan, misalnya orang yang ciri-ciri menggunakan narkoba. Oke, sistem ini deteksi penyakit narkoba ya teman-teman. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kita masuk pada konsultasi. Nah, di menu konsultasi ini kita inputkan dulu biodata kita, misalnya Sarman FTI ya. Sarman FTI, terus kemudian alamatnya Polaka misalnya. Terus kemudian nomor telepon. Seperti itu ya teman-teman, kita pilih gejala yang kita pilih, misalnya mudah panik, terus kemudian tingkat keyakinan kita kurang yakin, terus kita simpan. Nah, sebenarnya dalam sistem pakar itu tidak seperti ini dalam pemilihan gejala, namun saya tes menggunakan seperti ini, ternyata ini mempersulit user ya, atau teman-teman mau konsultasi. Tapi nantinya saya akan mengubah sistem ini ke lebih zaman sekarang ya teman-teman, contohnya tinggal di checklist ya. Terus kemudian gejala kedua yaitu cemas, tingkat keyakinan kita misalnya yakin ya, terus kemudian kita simpan. Nah, di sini ada dua gejala yang sudah kita pilih. Setelah kita memilih gejala itu, kita ingin mengetahui apakah kita terkena salah satu narkoba atau bagaimana teman-teman, terpenyakit ya. Kita tinggal proses. Nah, setelah kita proses teman-teman, akan muncul seperti ini ya, hasil konsultasi, nama Sarman, alamat Kolaka, nomor telepon, gejala yang dipilih ada dua, terus kemudian hasil dari konsultasi kita yaitu kokain 70% kemungkinan besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah tahu bahwa ciri-ciri yang kita masukkan tadi dengan nilai CV, di sini hasilnya ternyata nama penyakit yaitu kokain, presentasi 70%, hasil hampir pasti. Nah, setelah itu kita masuk pada menu admin, kita tekan keluar. Setelah itu masuk pada menu admin. Di admin ini kita login sebagai, misalnya di sini ada dua ya, kita sebagai admin atau pakar dan juga sebagai pembimbing ya teman-teman, pembina ya, sorry. Terus kemudian di sini di menu admin ini ada home, gejala, penyakit, basis aturan, konsultasi, laporan konsultasi, edit user, dan keluar, logout. Terus kemudian kita bahas satu persatu, yaitu masalah gejala yang pertama. Untuk gejala itu kita bisa tambah gejala misalnya kita seorang pakar, kita masukkan gejala-gejala apa sih untuk mendeteksi pengguna narkoba tersebut. Terus kemudian penyakit, ciri-ciri penyakit ya yang mendekati pengguna narkoba, misalnya ciri-ciri penyakit yang terkena narkoba maksudnya. Nah, seperti itu ya. Basis aturannya teman-teman, untuk basis aturan itu tergantung juga dari pakarnya teman-teman. Kenapa saya katakan tergantung dari pakarnya? Karena di sini kita pilih penyakit, misalnya penyakitnya tentang sakit kepala misalnya, terus kemudian nama gejala yang mendekati tentang sakit kepala misalnya cemas dan sebagainya. Terus kemudian kita isi nilai CV atau tingkat pengetahuan dari seorang pakar yaitu cukup yakin misalnya, terus kita simpan. Nah, setelah kita menyimpan, otomatis dia masuk pada basis aturan. Terus kemudian kita masuk pada konsultasi. Kita lihat yang konsultasi misalnya pada hari ini tanggal 26 bulan 12 2022, yaitu Sarman FT. Terus kemudian kita ingin lihat alamatnya dan nomor handphonenya, tinggal kita tekan di warna biru ini, kita tekan. Terus kemudian di sini muncul seperti ini ya teman-teman, nama pasien Sarman, alamat Kolaka, terus nomor handphone, gejala yang dipilih atau gejala yang dia rasakan yaitu mudah panik. Terus kemudian nilainya itu tergantung dari basis pengetahuan. Terus kemudian cemasnya di sini nilainya 0,8. Terus hasil dari konsultasi adalah kokain.
Nah, langsung dieksekusi dengan alamat. Terus kemudian kita masuk pada menu laporan. Nah, di menu laporan ini kita memilih laporan pada tanggal 25 ya. Di sini kita misalnya tanggal akhir. Coba kita tes tanggal 26 ya teman-teman. Apakah ada atau bagaimana? Oke. Setelah itu kita simpan. Ini ternyata ada teman-teman yang konsultasi pada tanggal 26. Di sini ada Sarmanete, nama penyakitnya ini kan adalah dan presentasi dan kemudian hasil kemungkinan besar 70%. Oke, kita kembali kepada aplikasi teman-teman. Terus kemudian di sini ada edit user. Edit user ini kita bisa juga tambah user ya teman-teman. Kita tambah user misalnya nama user, password, nama, terus levelnya. Levelnya ada 2 ya. Di sini ada juga pasien, tapi teman-teman itu belum berfungsi ya. Terus kemudian kita masuk pada logout. Logout ini untuk berfungsi untuk keluar ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang aplikasi Pakar ya, deteksi pengguna narkoba atau penyakit narkoba. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.